Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Vlog Nusantara. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya, dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi teman-teman, semua video-video saya itu bercerita tentang atau menjelaskan tentang teori dasarnya dan sesuai prakteknya, maksudnya sesuai dengan apa yang saya jalankan. Jadi video-video kita real ya. Kalau misalnya memang ada kematian ya kita upload, kematian ada apa penyebabnya, sehingga teman-teman juga bisa menganalisa dan bisa cepat mencegahnya. Nah, hari ini salah satu kolam saya terdapat kematian 1 ekor ya. Nih, ini contohnya ya. Nih, kematian 1 ekor. Ini dikarenakan amoniak ya teman-teman, karena terlambatnya saya melakukan aplikasi susulan, sehingga bakteri yang ada di bawah itu lebih banyak yang mati dibandingkan bakteri yang hidup. Ya, walaupun bakteri itu per 30 menit dia membela diri, tetapi ketika sudah waktunya untuk aplikasi susulan tapi belum diberikan, maka amoniak akan bertumbuh kembang di bawah. Akan lebih banyak amoniak dibandingkan flok, dibandingkan bacillus. Bacillus itu adalah bakteri yang mengurai kotoran dan nitrit, kemudian diberikan bakteri nitrifikasi untuk memaksimalkan penguraian nitritnya. Jadi teman-teman, ketika menemukan kematian seperti ini kematiannya 1 ekor ya di kolam saya. Teman-teman tidak usah membuang air, tidak usah panik, cukup memberikan aplikasi susulan. Tetapi teman-teman harus puasakan ikan 24 jam. Jangan memberi pakan ya. Puasakan ikan 24 jam. Ingat, jangan memberi pakan sebelum aplikasi atau sesudah aplikasi. Itu yang saya lakukan ketika menemukan kematian 1 sampai 2 ekor. Tidak perlu membuang air. Nah, ketika kematian di atas 5 ekor dan terjadi secara berturut-turut, misalnya hari ini 5 ekor, kemudian bisanya 5 ekor, ya berarti teman-teman harus membuang air sebanyak 30% ya. Ingat, 30%. Tapi kalau di bawah 5 ekor tidak usah, teman-teman tidak usah membuang air, cukup memberikan aplikasi susulan seperti biasanya ya. Takarannya itu kalau yang saya lakukan ketika kolam saya mempunyai ketebalan vlog di 20 sampai 25 ml. Ini kan sudah masuk, ini sudah masuk 4 jari nih. 20 sampai 25 ml. Ketebalan vlognya saya memberikan takaran setengah om. Contohnya molase 50 ml per liter. Kemudian garam 500 gram per kubiknya ya. Tadi molase 50 ml per kubik, garam 500 gram per kubiknya. Kemudian probiotiknya, probiotik yang sering teman-teman pakai silakan, misalnya aqua enzim, berarti silakan beri takaran 5 sampai 10 gram per meter kubiknya ya. Kemudian disusul kapur dolomit di sore hari. Oke. Kapur dolomitnya itu ya sesuaikan dengan kondisi pH teman-teman. Kalau misalnya pH-nya itu di sekitar 7 sampai 7,5, silakan berikan kapur 50 gram per kubiknya. Nanti saya tulis di deskripsinya lebih lengkap biar lebih jelas ya. Cuma ini saya cuma ingatkan bahwa ketika kematian 1 sampai 2 ekor itu artinya masih di bawah 5 ekor, teman-teman tidak usah panik, tidak usah sampai membuang air segala macam. Kita sudah susah-susah bentuknya air itu supaya bagus, supaya terbentuk vlognya. Tapi ketika dibuangin terus, kapan terbentuknya vlog. Oke teman-teman, cukup jelas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Ini
saya cukup bercerita bahwa kenapa ada kematian sampai kayak gini nih di kolam saya, karena 1 minggu ini, hampir 2 minggu ya, hujan terus setiap hari siang malam. Nah, sebenarnya SOP-nya hujan hari ini ya besoknya lakukan lagi aplikasi susulan, tetapi saya tidak melakukannya karena ketika saya melakukan aplikasi kemudian dihantar lagi hujan, percuma dong berarti, karena molase dan bakterinya itu terbuang keluar di pipa pembuangannya, tidak sempat berkembang biak, terbuang lagi. Nah, saya boros di sumber karbon dan probiotik, jadi saya biarkan dulu, cuma saya memberikan makan seperti biasanya, hanya menambahkan kapur dan menjaga alkalinitas agar pH tidak drop ketika hujan. Tetapi bakteri yang ada di dalam itu sudah berkurang karena overflow, karena terbuang airnya. Jadi bakteri yang sudah ada di dalam, konsorsium yang sudah terbentuk, sudah banyak terbuang karena hampir setiap hari hujan, tetapi saya tidak melakukan aplikasi susulan. Nah, hari ini cerah bersamaan dengan ikan mati 1 ekor. Nah, saya lakukan aplikasi susulan. Jadi cukup itu teman-teman yang dilakukan ya. Nanti saya tulis di deskripsinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Oke. Jadi aplikasi susulan itu gunanya untuk mencegah amoniak tumbuh lagi. Kita lakukan generasi, punya seterusnya seperti itu sampai panen. Tinggal kita merubah ritmenya ketika vlog Anda mencapai misalnya 25 sampai 30 ml. Nah, silakan ikuti video-video saya akan menjelaskan. Saya akan membuat satu video nanti khusus untuk teman-teman untuk ini ya. Nah, ini kan bibitnya masih karantina. Sebelum aplikasi saya masih karantina, tunggu sampai betul-betul sehat. Nah, ini kolam persiapan untuk saya lakukan metode kedua ya, supaya teman-teman gampang pahami metode kedua. Air ikan sudah di bawah, atau orang bilang biasanya sistem terbalik. Jadi saya akan mengupdate setiap video setiap perlakuan di kolam saya ini sampai panen insya Allah. Jadi teman-teman silahkan ikuti terus channel saya, silahkan subscribe yang belum subscribe biar teman-teman tahu apa-apa yang saya lakukan setiap di kolam saya ya. Jadi saya akan membuat mulai dari aplikasi pertama, aplikasi kedua, ketiga, seterusnya sampai insya Allah sampai panen. Oke, terima kasih. Sekali lagi maaf kalau penjelasannya cukup panjang berputar-putar. Cuman itu ya teman-teman. Kalau kematian 1 ekor 2 ekor tidak usah dibuang airnya. Kalau 5 ekor ke atas ya silakan buang 30%, isi air baru, kemudian aplikasi. Oke. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Salam Biovlog Nusantara, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.